Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Barok. Saya dari Prodi Psikologi Islam tahun 2019. Saya ingin mempresentasikan sedikit tentang apa yang telah saya dapat di kelas filsafat manusia pada semester 2 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia sebagai persona. Persona dalam bahasa Latin yang berarti topeng. Menurut Carl Jung, persona adalah topeng yang ditampakkan seseorang kepada dunia. Jadi, manusia itu mempunyai sebuah topeng yang dimana mereka hanya menampakkannya pada halayak umum, atau biasanya kita hanya bisa melihatnya pada kerumunan orang-orang atau lingkungan, seperti ketika kita ada di sekolah ataupun ketika kita ada di tempat kerja. Jadi di situ kita hanya menampakkan topeng kita yang kita buat untuk berada pada lingkungan umum ataupun lingkungan sosial kita. Nah, pembentukan persona terjadi atau mulai muncul ketika kita sejak kecil. Saat anak-anak mulai belajar membentuk kepribadiannya dan belajar menjadi sosok yang diterima oleh orang lain. Jadi di sini ketika kita kecil, kita melalui masa yang dimana kita sebagai anak kecil memiliki cara tersendiri untuk bisa diterima oleh orang lain ataupun orang yang belum kita kenal. Jadi pada waktu kita kecil dulu, kita mempunyai usaha untuk bisa akrab dengan orang lain ataupun bisa bermain dengan orang lain. Jadi ketika kita kecil itu, ketika kita bertemu dengan anak kecil lain, maka kita akan bagaimana caranya kita itu bisa akrab dengan dia dan kita mempunyai teman bermain seperti itu. Jadi di situ kita punya usaha ataupun topeng itu, kita membuat topeng untuk bisa mengenal orang lain dan orang lain juga bisa mengenal kita dan kita bisa menjadi sosok teman ataupun juga bisa diandalkan untuk masing-masing individu gitu. Nah, di sini ada elemen-elemen manusia sebagai persona, yaitu karakter. Karakter merupakan kebiasaan hidup seseorang yang melekat dalam diri seseorang dan tidak dapat diubah. Jadi karakter di sini bisa diungkapkan atau bisa dijelaskan sebagai kalau kita itu mempunyai sebuah sifat. Jadi karakter kita itu mencerminkan diri kita sendiri. Menurut Martin Buber menyebutkan sebagai karakter alamiah, yaitu karakter seseorang dibentuk oleh lingkungan tersebut yang dipengaruhi faktor eksternal dan latar belakang budaya dan pendidikannya. Jadi semenjak kecil kita itu sudah dibentuk karakternya. Jadi ketika kita berada di lingkungan pendidikan atau orang tua kita guru, jadi semenjak kecil itu kita sudah dididik untuk bisa belajar dengan baik. Lalu untuk lingkungannya sendiri, jadi ketika kita sudah beranjak sudah beranjak ke usia SD atau usia SMP atau usia SMA, nah di situ kita juga menemukan lingkungan yang lain. Jadi bagaimana kita bisa memilih sendiri untuk berada di lingkungan seperti apa, untuk menjadikan karakter kita itu seperti apa. Jadi karakter yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, karakter yang kita dapatkan itu sesuai bagaimana lingkungan yang kita pilih. Jadi lingkungan juga mempengaruhi karakter kita. Nah, itu yang disebutkan oleh Martin Buber. Dan untuk yang kedua, yaitu akal budi. Akal budi merupakan elemen persona yang paling hakiki. Nah, dibandingkan dengan makhluk lainnya, akal budi yang dimiliki manusia adalah hal istimewa. Akal budi merupakan dasar bagi manusia untuk mencari kebenaran. Jadi, akal budi itu bisa kita artikan sebagai akal sehat ataupun pemikiran manusia, yang mana manusia itu adalah makhluk yang mencari kebenaran. Jadi, ketika kita menemukan sebuah keganjalan dalam kita menerima informasi ataupun pengetahuan yang kita terima, nah, akal budi kita itu akan merespon. Lalu kita akan mencari seluk-beluk dari itu dan kita akan mencari sebuah kebenaran dari hal tersebut. Nah, begitu. Nah, untuk yang ketiga dari elemen-elemen manusia sebagai persona, yaitu perasaan. Perasaan tidak dibicarakan secara kolektif.
melainkan dikaitkan dengan pribadi. Sehingga menghargai perasaan berarti menghargai hakikat dan martabat manusia. Nah, di sini perasaan merupakan hal yang penting untuk kita berkomunikasi dengan manusia lain. Jadi manusia itu personalnya topeng. Nah, bagaimana topeng kita itu yang kita tunjukkan kepada lingkungan sosial itu supaya diterima oleh orang lain. Jadi kalau perasaan kita itu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, maka bagaimana kita menghargai martabat manusia sebagai orang yang mana manusia itu adalah makhluk yang berperasaan dan memiliki kedudukan yang tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain begitu. Jadi perasaan di sini juga penting bagi manusia untuk bisa menghargai hakikat dan martabat manusia, apalagi kita sendiri begitu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.